Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi. Saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang diampu oleh Prof. Dr. Haji Marakustam FA sebagai pengampu mata kuliah pendidikan spiritual Islam, mahasiswa psikologi program Dr. S2. Sebagaimana di sini makalah yang saya tulis yaitu berjudul pentingnya internalisasi nilai karakter kerja keras dan cinta tanah air dalam pendidikan. Oke, untuk selanjutnya sekilas saya akan Oke, lanjut. Judul yaitu pentingnya internalisasi nilai karakter kerja keras dan cinta tanah air dalam pendidikan. Abstrak yang saya tulis ialah pendidikan adalah proses kehidupan setiap individu atau manusia untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk menjadikan individu yang cerdas dan bermoral. Nah, adapun potensi yang dikembangkan ialah kemampuan pengetahuan, terus keterampilan dan membentuk watak, karakter, kepribadian seseorang yang berakhlak mandiri, kemudian kreatif dan dapat bertanggung jawab. Nah, artikel ini mencoba mengkaji terkait internalisasi nilai-nilai karakter kerja keras dan cinta tanah air ini. Hanya dua. Nah, kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari beberapa buku dan jurnal dan literatur lainnya. Kemudian pada temuan penelitian ini yaitu menggambarkan bahwa nilai-nilai kerja keras dan cinta tanah air penerapannya bisa diinternalisasikan dalam dunia pendidikan, yaitu melalui program sekolah yang meliputi kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Dari latar belakang yang saya angkat di sini, berangkat dari sebuah tujuan proses kehidupan manusia dalam dunia pendidikan, yang memang sayangnya ialah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan menjadikan individu yang cerdas dan bermoral. Namun masih saja banyak peserta didik yang salah fokus pada tujuan awal, melainkan hanya bermain saja yang tidak jelas arah dan tujuannya. Bahkan telah banyak yang salah arus pergaulannya, sehingga semangat belajar lemah dan kesuksesan yang diinginkan orang tua dan keluarga itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, telah banyak fakta yang terjadi di kalangan pendidikan bahwa bahkan literatur pun itu telah banyak yang menjelaskan serta mencontohkan terkait arus salah pergaulan pada peserta didik. Nah, kemudian mengingat terkait tentang pendidikan karakter yang secara pembahasan sudah menjadi hal yang sangat penting mulai dulunya, sebab telah banyak yang meneliti tentang karakter baik di kalangan guru maupun mahasiswa. Akan tapi penelitian karakter bukan pas tidak penting, melainkan karena banyak yang meneliti tentang karakter menjadi sangat penting dan sangat menarik begitu. Gunanya untuk mengetahui cara penanaman karakter yang berada di setiap kekeluargaan ataupun kelembagaan begitu. Nah, oke. Sejauh ini saya pribadi sebagai penulis makalah ini mengetahui tentang pendidikan karakter telah banyak yang meneliti melalui cara yang beragam. Nah, dalam hal ini penulis mengambil sampel masalah pada pergaulan bebas dan perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini. Oke, misalkan semakin pesatnya arus perkembangan globalisasi dengan pesatnya arus teknologi informasi yang telah menghadirkan berbagai temuan mutakhir yang memberikan berbagai kemudahan fasilitas informasi yang pada akhirnya
salah digunakan, yang seharusnya dimanfaatkan untuk memudahkan komunikasi malah digunakan untuk main game, begitu, tanpa batas, yang dapat menimbulkan rasa malas belajar dan mengkonsumsi video yang tidak, sehingga akibatnya merusak mindset yang ada pada otak peserta didik itu. Nah, adapun fasilitas informasi yang saya maksud itu ialah dengan berawalnya internet sebagai bagian dari media massa selain majalah, kemudian handphone, TV, DVD dan lainnya yang tersedia dalam lengkap dan mudah didapat dan dapat diakses. Nah, begitu. Tentu saja sangat membawa dampak yang tertentu bagi perkembangan peserta didik yang sedang bergejolak, begitu. Kemudian aspek pada pergaulan bebas. Nah, yang terjadi berdasarkan survei yang telah dilakukan Departemen Kesehatan pada tahun 1996, di Jawa Barat terdapat sekitar 1,3% responden remaja putri kota dan 1,4% remaja putri desa, serta sebanyak 4,4% remaja wanita kota di kota Bali menyatakan telah melakukan perilaku seksual pranikah baik dengan pacar maupun dengan teman atau orang lain yang memiliki ikatan yang lebih intensif, begitu. Nah, kemudian pada penelitian sahabat Roni sahabat Roni Setiawan, sebagai bentuk literatur yang ada dengan Siti dalam Tito pada penelitiannya dalam Pusat Penelitian Kependudukan UGM pada tahun 2002 dulunya, ini sebagai bentuk rujukan saja, yaitu tentang perilaku seksual remaja di 4 kota, yaitu menunjukkan 3,6% remaja di Medan dan 8,5% di Yogyakarta, 4% di Surabaya, serta 31,1% di Kupang telah terlibat hubungan seks secara aktif. Nah, dan juga di Yogyakarta pun kota sebanyak 15,5%, sedangkan di desa sebanyak 0,5%. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, kemudian sangatlah pentinglah bagaimana pendidikan karakter untuk peserta didik untuk mengantisipasi hal tersebut, begitu. Nah, adapun fokus dalam penelitian ini jika berdasarkan potret masalah yang sudah seperti dipaparkan di latar belakang tersebut, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pendidikan khususnya pada pendidik sebagai subjek untuk membentuk karakter peserta didik, dan solusi apa yang dapat untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Nah, begitu. Kemudian dalam pandangan Islam, saya kutip sedikit, kerja keras itu sangat dianjurkan, bahkan setiap muslim diperintahkan. Jika seorang selesai melakukan suatu pekerjaan, cepat bergegaslah untuk mengerjakan yang lainnya. Dalam surat Al-Insyirah pada ayat 7-8 itu dijelaskan, maka apabila telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap, begitu. Nah, demikian juga seorang dilarang kerja keras menggantungkan hidupnya pada orang lain, apalagi meminta-minta. Dalam sebuah hadis dikatakan pula bahwa tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Itu dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya bahwa tangan pemberi dengan kerja keras lebih baik daripada tangan peminta-minta karena kemalasannya, begitu. Sedangkan cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Oke, itu. Kemudian karakter.
Arti karakter di sini saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya karakter diartikan sebagai tabiat, sifat kejiwaan, akhlak dan atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan orang lain. Dan watak. Di sini Suyadi dalam bukunya menyimpulkan bahwa karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sama manusia maupun dengan lingkungan. Novelis Walker Percy berkata, tanpa karakter orang tidak mendapat apa-apa kecuali kehidupan yang gagal. Nah, perkataan itu menunjukkan bahwa setiap orang tua menginginkan anaknya berhasil dalam kehidupannya. Dan keberhasilan itu tidak mempunyai arti tanpa disertai karakter utama, seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, keadilan, keberanian, kemudian kasih sayang, dan kesabaran. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kerja keras, cinta tanah air merupakan perwujudan dari watak dan tingkah laku seorang yang mencerminkan rasa cinta terhadap bangsa yang dimiliki. Nah, rasa tersebut ditunjukkan dengan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya terhadap bangsa Indonesia sendiri. Begitu. Nah, kemudian pendidikan karakter, secara definisi merupakan proses kehidupan setiap individu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, untuk menjadikan individu yang cerdas dan bermoral. Nah, di sini Thompson mendefinisikan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan-kebiasaan, sikap, kemudian pemikiran serta tingkah laku. Dan fungsi pendidikan utamanya dalam pendidikan adalah membimbing terhadap individu dalam upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan sebuah potensi yang ada pada dirinya, sehingga ia dapat memperoleh kepuasan dalam seluruh aspek kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya. Nah, kemudian secara yuridisnya, dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwasanya pendidikan nasional dapat berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya mengacu pada tujuan pendidikan tersebut, manusia dituntut untuk saling berkompetensi, membentuk karakter menonjol melalui pengetahuan, sikap, serta keterampilan dengan bahasa lain. Adapun tujuan dari pendidikan karakter sendiri ialah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak baik saat berproses di sekolah maupun setelahnya. Terdapat banyak nilai-nilai yang perlu dikembangkan pada anak. Salah satunya yakni dalam pendidikan ini adalah nilai kerja keras dan cinta tanah air. Oke. Nah, dengan mengembangkan karakter kerja keras, anak diharapkan mampu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu agar dapat mendapat hasil yang maksimal. Kemudian dengan kerja keras dan cinta tanah air, anak dapat menunjukkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaannya yang tinggi terhadap bahasa, ekonomi, politik, dan sebagainya, seperti halnya yang telah diungkap di atas tersebut. Kira-kira begitu. Nah, adapun metodologi yang penulis gunakan dalam hal ini yaitu menggunakan konsep penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis dari beberapa referensi buku, jurnal-jurnal, dan makalah ilmiah. Kemudian penelitian ini merupakan jenis penelitian liberal riset
dengan sumber data penelitian digunakan adalah karya berupa jurnal yang menulis tentang tema-tema yang hampir mendekati dengan tema ini. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data, penulis melakukan penyeleksian data yang rapi untuk mengambil beberapa sampel dan literatur yang atau relevan sesuai dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan uraian dan penyajian secara analisis dan kritis untuk menyuguhkan argumentasi yang renyah. Kemudian pertama, mendeskripsikan tentang nilai pendidikan karakter yang khususnya pada nilai kerja keras dan cinta tanah air. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penerapannya. Nah, adapun penerapannya sebagai bentuk penerapan nilai karakter, kerja keras dan cinta tanah air dalam pendidikan, penanamannya dan pelaksanaannya dapat diinternalisasikan melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun ekstrakurikuler di sekolah. Sebagaimana Mukhlis mengatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan oleh sekolah merupakan salah satu media yang berpotensi untuk pembinaan karakter dan pembinaan mutu akademik peserta didik, khususnya kerja keras dan cinta tanah air. Ya, karena di situ ada pendidikan mandiri. Sebagai contoh pada ekstrakurikuler pramuka, di situ dilatih tentang cara berbaris, kemudian sikap hormat terhadap bendera merah putih, dan di situ menunjukkan bahwasanya nilai kerja kelas dan juga cinta tanah air. Nah, dari pendapat Mukhlis menjelaskan di atas tersebut bahwasanya kegiatan ekstrakurikuler ini sangat penting dalam meningkatkan mutu peserta didik dalam hal akademik, baik non akademik dan karakter peserta didik. Terdapat bermacam program dalam ekstrakurikuler ini yang dapat berperan dalam pendidikan di sekolah. Contohnya di sekolah dasar seperti kepramukaan, UKS, kemudian PMR, olahraga dan seni. Misalkan ya dalam pramuka yaitu kentongan, hadro dan seni tari, peserta didik dapat dilatih untuk mengembangkan dirinya meningkat hampir semua karakter, misalnya disiplin, jujur, menghargai, kemudian tanggung jawab, baik hati, tertib, kemudian penuh perhatian, terus pemaaf, peduli, cermat, maupun cinta tanah air dan lain sebagainya. Nah, melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada itu, kemudian yang diselenggarakan oleh pendidikan dapat diimplementasikan sehingga dapat menanamkan watak kepribadian dan akhlak mulia pada peserta didik. Sebagaimana Permendikbud nomor 62 tahun 2014 pasal 3 menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Begitu. Melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut diharapkan mampu menanamkan karakter pada peserta didik dan diantaranya cinta tanah air dan kerja keras. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Begitu. Nah, sikap dan perbuatan cinta tanah air dalam kegiatan pramuka atau kendongan merupakan suatu contoh dalam penelitian ini yang akan memberikan suatu aspek aspek contoh dalam pendidik untuk mematangkan, untuk motivasi peserta didik untuk melarikannya dalam pembinaan karakter. Begitu. Oke, lanjut pada pembahasan kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud. Di sini peneliti mengambil dua contoh contoh pada ekstrakurikuler pramuka. Begitu. Ekstrakurikuler pada kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran, pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berkewarganegaraan di sekolah, madrasah. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah erat kaitannya dengan karakter
Nah, salah satunya adalah kerja keras dan cinta tanah air. Sikap kerja keras dan cinta tanah air sangat penting untuk ditanamkan terhadap peserta didik sejak dini agar karakter tersebut melekat dalam dirinya peserta didik. Pertama, misalkan pada nilai kerja keras. Nilai kerja keras sering ditemui di lingkungan sekolah. Nah, sebagai contohnya rendahnya karakter kerja keras yaitu siswa tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Misalkan kemudian siswa tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugasnya dan siswa tidak percaya diri terhadap apa yang ia kerjakan dan siswa tidak berani tampil di depan umum. Nah, indikator kerja keras tersebut menurut Wibowo, saya mengambil dari satu sampel penelitiannya, di antaranya menciptakan suasana kompetisi sehat, kemudian menciptakan suasana sekolah yang menantang dan memacu untuk bekerja keras, kemudian memiliki pajangan tentang slogan atau moto tentang kerja keras. Nah, dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada, misalkan salah satunya yaitu pada ekstrakurikuler taekwondo yang dapat mampu mengembangkan karakter kerja keras siswa. Sebagai contoh, sebagaimana siswa dapat berkompetisi secara sehat, bersemangat dalam bekerja keras atau menyelesaikan tugasnya dan menciptakan suasana sekolah yang menantang seperti berani tampil di depan umum. Begitu. Kemudian pada contoh lainnya, pada misalkan PSHT kemudian tidak dicantumkan dalam penulisan ini. Bagaimana siswa itu dapat berbondong-bondong untuk mendapatkan sabuk putih sebagai contohnya. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, misalkan pada cinta tanah air yang air era global seperti ini, di mana dengan mudahnya keluar masuk budaya luar yang menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kekeluargaan yang berakibat akan kurangnya cinta tanah air peserta didik. Nah, lunturnya nilai-nilai tersebut pada peserta didik dapat dilihat dari kurangnya penghayatan peserta didik ketika upacara bendera, lagu nasional maupun lagu daerah yang disukai. Sementara peserta didik lebih senang lagu orang dewasa yang belum pantas dimengerti dan dipahami untuk seusia mereka. Selain itu, beberapa peserta didik tidak mengetahui para pahlawan nasional, sementara nama-nama artis sekarang ini banyak mengetahui. Dengan mudahnya mereka menghafal. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar kerap dijumpai mereka berbicara peserta didik lebih senang menggunakan bahasa gaul dan alay. Itu tidak pantas seharusnya, dan itu harus dipantau oleh pendidik begitu. Nah, penggunaan produk dari luar negeri ini sekarang telah merajalela hampir di semua elemen masyarakat, begitupun peserta didik dengan mudahnya terpengaruh. Nah, mereka lebih suka makan makanan cepat saji maupun barang-barang aksesoris, sedangkan produk dari negeri sendiri dianggap katrok atau lain sebagainya. Begitu. Hal ini menunjukkan sikap cinta tanah air sebagai pijakan teguh kepribadian bangsa yang hilangnya luntur seiring dengan perkembangan zaman modern ini. Nah, apabila kondisi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan peserta didik tidak mengenal bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Solusinya dari ini, melihat kondisi seperti ini, yaitu pendidikan dalam kegiatan ekstrakurikuler menjadi salah satu hal yang penting. Solusi alternatif untuk menanamkan karakter cinta tanah air pada peserta didik begitu. Adapun contohnya di sini dalam cinta tanah air, misalkan dalam upacara, dapat di upacara bendera, terus seni budaya, itu dapat menanamkan dalam karakter peserta didik begitu. Oke. Kemudian daripada hasil di sini ataupun kesimpulan yang saya sebutkan di atas dan yang terakhir di sini, adapun sebagai penutup ya, adapun pendidikan nilai kerja keras dan cinta tanah air dapat diinternalisasikan melalui program sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalkan seperti pramuka, kentongan, hadro, dan seni bela diri, kemudian tari. Terdapat berbagai kegiatan yang dapat menjadikan sarana dalam menanamkan karakter, khususnya karakter kerja keras dan cinta tanah air pada peserta didik. Nah, kemudian
pendidikan dan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bermuatan karakter tersebut diharapkan dapat menjembatani peserta didik dari pengaruh karakter negatif yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kira-kira begitu ya. Demikian makalah yang saya buat, semoga dapat bermanfaat untuk bagi pembaca dan dapat dipelajari dan dapat disimak secara maksimal gitu. Jika kurang maksimal, itu merupakan kekurangan dari saya pribadi sebagai penulis. Mohon dengan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.